Kenaikan gaji seringkali membawa kegembiraan awal, namun kebahagiaan itu bisa memudar dengan cepat. Kita merasa kembali ke titik semula, meskipun penghasilan telah meningkat. Ini karena otak kita secara otomatis menyesuaikan standar hidup, sehingga rasa puas kembali ke titik nol. Kita mungkin merasa ada yang kosong, meskipun telah menerima bonus atau kenaikan gaji. Namun, ada cara agar kenaikan gaji menjadi bahan bakar kebahagiaan yang tahan lama. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya menahan kebahagiaan kita, dan menemukan jalan keluar untuk mempertahankan kebahagiaan itu. Kita sering menyadari bahwa setelah gaji naik, kebahagiaan kita kembali ke titik awal. Ini karena otak kita secara otomatis menyesuaikan standar rasa puas. Ketika pendapatan meningkat, ekspektasi kerja juga meningkat, sehingga menambah beban dan menekan kebahagiaan. Kita belajar bahwa persaingan internal dapat menjadi racun bagi kesejahteraan. Untuk mematahkan siklus ini, kita perlu menemukan cara untuk menggunakan energi finansial kita dengan lebih bermakna. Kita harus menyadari bahwa perbandingan sosial dapat sangat kuat dan mempengaruhi kebahagiaan kita. Kita semua pernah merasakan getaran ketika gaji naik, namun hati masih terasa seakan kembali ke titik semula. Itu mengingatkan kita bahwa kebahagiaan taklah terletak pada perbandingan dengan orang lain, melainkan pada kedalaman rasa syukur dan kepuasan atas apa yang kita miliki. Bila kita mengalihkan energi dari kompetisi luar ke pertumbuhan pribadi, setiap kenaikan menjadi peluang untuk memperkaya pengalaman, bukan sekadar menambah angka. Menggunakan sebagian pendapatan untuk hal-hal yang memberi makna, seperti waktu bersama orang tercinta atau belajar hal baru, menyuburkan jiwa dan menenangkan pikiran. Dengan begitu, kebahagiaan tidak lagi terombang-ambing oleh standar orang lain, melainkan tumbuh dari dalam, memberi kita kekuatan untuk melangkah lebih tenang dan penuh harapan. Setelah kita menyadari bahaya perbandingan, kenaikan gaji tak lagi harus menjadi beban yang cepat kembali ke titik nol. Kuncinya ialah mengalirkan sebagian dari tambahan itu ke dalam pengalaman yang memperkaya jiwa, seperti menjelajah tempat baru atau belajar sesuatu yang selalu kita idamkan. Kebebasan mengatur waktu kerja juga memberi rasa memiliki kendali atas hidup, yang jauh lebih menenangkan daripada sekadar menambah angka di rekening. Di samping itu, menanamkan tujuan yang bermakna menjadikan setiap pencapaian finansial terasa lebih dalam, bukan sekadar hitungan. Ketika ketiga hal ini bersatu, rasa puas tidak cepat memudar, ia tumbuh menjadi kebahagiaan yang berkelanjutan. Kita dapat meneladani contoh perusahaan yang memberi ruang kerja fleksibel bersama kenaikan gaji, di mana kebahagiaan karyawan tetap tinggi. Mari kita coba mengintegrasikan langkah-langkah sederhana ini dalam rutinitas sehari-hari, agar kebahagiaan tidak sekadar sesaat, melainkan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Namun setelah memahami 3 pintu keluar, kita menyadari bahwa mengabaikannya dapat menjerumuskan Anda ke dalam lingkaran stres yang tak berujung. Setiap kali kenaikan gaji tidak diiringi dengan strategi yang tepat, Anda berisiko kembali ke rasa stagnan yang menurunkan semangat kerja. Dengan mengaplikasikan pengalaman, kontrol waktu, dan makna pribadi, Anda menjadikan setiap tambahan uang sebagai investasi dalam kualitas hidup, bukan sekadar bahan bakar sementara. Kita melihat bahwa pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga memperkuat kemampuan menghadapi tantangan profesional. Oleh karena itu, menuliskan satu tindakan konkret hari ini dapat mengubah arah kebahagiaan Anda. Misalnya, memutuskan untuk mengalokasikan sebagian gaji ke kursus online yang selama ini tertunda. Langkah kecil ini menumbuhkan rasa pencapaian yang berkesinambungan. Sekarang, saatnya mempraktikkan perubahan itu dan menyiapkan diri untuk transformasi lebih besar. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil dalam mengubah kebahagiaan Anda? Namun pada akhirnya, kita menyimpulkan bahwa kenaikan gaji hanyalah percikan awal yang dapat menjadi energi bagi kebahagiaan berkelanjutan bila dipadukan dengan pengalaman, kontrol waktu, dan makna pribadi. Dengan memahami mekanisme adaptasi, Anda dapat menahan kebahagiaan agar tidak kembali ke titik awal. Tuliskan satu hal yang akan Anda ubah hari ini, seperti mengalokasikan sebagian gaji untuk kursus atau meminta fleksibilitas kerja, dan bagikan di kolom komentar. Setiap tindakan kecil menambah lapisan kebahagiaan yang tahan lama. Jika Anda penasaran bagaimana pola pikir cukup dapat melampaui batas materi, video berikutnya akan membukanya secara mendalam. Klik subscribe dan nyalakan notifikasi untuk tidak melewatkan penjelajahan selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.
di mana kita akan menelusuri cara mengubah keterbatasan menjadi peluang tak terbatas.